Shalom, perkenalkan nama saya Clara Pinam, mewakili kelas 12 Santo Antonius Padua. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, terima kasih Engkau telah memberi kami napas kehidupan sampai hari ini. Tuhan berkatilah kami selalu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah pemikiran kami untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan ini kita memahami bahwa cinta kasih itu tidak terbatas. Walau kita membenci orang lain sekalipun, kita harus tetap memberinya cinta kasih, seperti yang diajarkan Yesus pada ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kita juga diajarkan Santo Fransiskus untuk memberi cinta kasih itu kepada siapapun, termasuk yang sudah melukai kita sekalipun. Santo Fransiskus memilih menjinakkan seekor serigala yang sudah meneror kota Gubbio. Ia tidak menyiksanya ataupun membunuhnya, padahal seekor serigala itu berniat memakan manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki orang yang kita benci. Setiap perilakunya pasti kita tidak suka, bahkan terlintas di benak kita untuk tidak melihat dia lagi. Tapi pernahkah kamu berpikir, menyimpan rasa benci itu sama seperti menyimpan balon di diri kamu? Setiap kali kamu membencinya, balon itu akan berisikan udara. Dan lambat laun, balon itu akan pecah di dirimu sendiri. Siapa yang merasa kesakitan? Dia yang kamu benci? Oh tidak, kamu yang merasakannya. Dia yang kamu benci mungkin sehat-sehat saja di sana. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kasihanilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri, terlihat pada ayat 27. Kita bukan hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga sesama kita. Oleh karena itu, tidak peduli sebesar apa kamu membencinya, kamu harus tetap mengasihinya. Cinta kasih bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang kita kenal saja. Kita diwajibkan mencintai semua ciptaan Tuhan. Santo Fransiskus bahkan rela meninggalkan harta kekayaannya agar dapat terjun langsung dan merasakan bagaimana kaum miskin hidup. Padahal ia tidak mengenal satupun di antara orang miskin itu. Itu terjadi hanya dialaskan cinta kasihnya kepada sesama. Bukan hanya sesama manusia, ia juga mencintai ciptaan Tuhan lainnya. Bahkan, ia berkhotbah kepada burung, kelinci, dan ikan untuk tetap berhati-hati. Hewan-hewan itu tidak mengenal Santo Fransiskus, tetapi mereka tetap mendengar kata-katanya dan menjalankannya. Sedangkan kita bagaimana? Saya sudah berkhotbah sepanjang ini. Apa ada satu kata saja yang kalian ingat? Kita sama seperti kejadian hewan dan Santo Fransiskus yang tak saling mengenal. Tapi apakah kalian mampu seperti hewan itu? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau selalu memberi berkat kepada kami. Tuhan, sebentar tadi kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memberi cinta kasih kepada semua ciptaan-Mu tanpa membeda-bedakannya. Hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, melalui Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.